1641 Bunch of Mobs. Bangunan-bangunan Kekaisaran Nangong Kekaisaran semua dianugerahkan dengan formasi roh khusus. Dengan demikian, mereka tidak hanya terbuat dari emas yang menyilaukan, mereka juga sangat kuat. Namun, justru bangunan-bangunan ini yang benar-benar hancur oleh langkah kaki tunggal dari roh jahat Asura. Bahkan tidak sedikit bangunan yang tetap berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu? Berikan aku penjelasan sekarang. Kepala klan Nangong Beidou berdiri di platform survei. Dia memandang Nangong Rongsheng, yang berlutut di depannya, dan menanyainya dengan suara dingin. Ini Chu Feng, monster itu adalah Chu Feng yang berubah. Chu Feng sama sekali bukan manusia sama sekali. Dia adalah monster. Nangong Huayi terbunuh olehnya dengan satu serangan. Pada saat ini, tubuh Nangong Rongsheng menggigil. Menggigil bahkan lebih intens dari sebelumnya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri kelahiran roh jahat Asura, dan bagaimana itu membunuh Nangong Huayi dengan satu serangan. Dia benar-benar ketakutan karenanya. Bocah itu sebenarnya memiliki kemampuan semacam ini? Mendengar kata-kata itu, kulit Nangong Beidou berubah menjadi hijau. Ketika dia melihat ke api gas hitam gelap yang membentuk monster humanoid besar yang berdiri dengan kaki di tanah dan kepala mencapai awan yang 12 kaisar marsial dan ribuan kaisar setengah. Marsial tidak dapat berhenti. Nangong Beidou mulai merasa menyesal. Dia menyesali keputusannya untuk menghapus Chu Feng dengan tergesa-gesa. Pada akhirnya, dia telah menimbulkan bencana besar. Hari ini, klan Nangong Imperial kemungkinan akan menderita bencana besar. Akan sangat beruntung jika mereka bisa selamat dari bencana. Namun, jika mereka gagal hidup melewatinya, maka fondasi klan Kekaisaran Nangong yang telah berlangsung selama beberapa puluh ribu tahun kemungkinan akan hancur. Lord Clan Chief, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Meskipun dia seorang kaisar bela diri, Nangong Rongsheng sebenarnya sangat ketakutan sehingga dia mulai meneteskan air mata. Bisa dilihat betapa terkejutnya dia. Memalukan, apalagi yang bisa kita lakukan? Kami secara alami harus membunuhnya. Petik 2. Lihat penampilanmu, sepertinya kamu tidak bisa bertarung. Jangan meratap di depanku. Pergi dan lindungi para pangeran dan puteri sehingga mereka dapat dengan aman melarikan diri dari kota, kata Nangong Beidou. Iya, Nangong Rongsheng tidak ragu-ragu. Tubuhnya bergerak, dan dia segera meninggalkan menara survei. Baginya, tidak harus bertarung dengan Asura Evil Spirit adalah berkah luar biasa. Rumble. Tepat pada saat ini, ledakan menusuk telinga yang tidak normal terdengar. Formasi besar naga emas, yang telah dibentuk melalui upaya bersama dari 12 kaisar marsial dan beberapa ribu kaisar setengah marsial, sebenarnya ditembus oleh roh jahat Asura. Tidak hanya ke-12 naga emas itu langsung hancur, ada juga beberapa ratus kaisar setengah bela diri yang berubah menjadi tidak lebih dari cipratan darah. Selanjutnya, 2 peringkat 1 kaisar bela diri dicengkeram oleh roh jahat Asura dan dihancurkan sampai mati di tangannya. Sama seperti ini, 2 kaisar marsial yang memiliki kekuatan yang sangat kuat tewas di tempat. Melarikan diri. Dalam sekejap, terlepas dari apakah mereka kaisar marsial atau kaisar setengah marsial, mereka semua mulai melarikan diri. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu betul bahwa, tanpa perlindungan formasi, mereka sama sekali tidak cocok untuk roh jahat Asura itu. Jika mereka tinggal di sini, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah pembantaian. Melihat adegan ini, niat membunuh muncul di mata Nangong Beidou. Dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan pisau merah besar berapi dan tombak biru. Mereka adalah 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Meskipun mereka adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, mereka bukan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Ketika mereka berdua digunakan secara bersamaan, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Wos. Setelah itu, tubuh Nangong Beidou bergerak. Dia menghilang dari tempat dia sebelumnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia tepat di depan roh jahat Asura itu. Dia telah memblokir jalur Asura Evil Spirit. Sementara ukuran Nangong Beidou kecil, dan dia terlihat seperti setitik debu jika dibandingkan dengan roh jahat Asura yang mampu mendukung langit dan bumi, dia memiliki aura yang sangat kuat. Menilai dari itu, dia tampaknya tidak lebih lemah dari roh jahat Asura. Chu Feng, aku pikir kamu bukan dia. Namun, terlepas dari apa kamu sebenarnya, kamu tidak akan dapat mengambil langkah maju hari ini, kata Nangong Beidou dengan suara dingin. Kepala klan Nangong, kami telah datang untuk membantu kamu. Tepat pada saat ini, Immortal bermata putih tiba dengan kelompoknya dari spiritualis dunia jubah-jubah mark kerajaan. Saudara putih alis, cepat tarik dirimu. Monster ini bukanlah sesuatu yang kalian semua bisa tangani, desak Nangong Beidou. Kepala klan Nangong, tolong yakinlah. Aku telah memeriksanya dengan cermat. Orang ini adalah roh jahat. Jika aku tidak salah, itu harus menjadi roh jahat Asura Spirit World. Kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan tempur yang kuat seperti itu, kata Immortal yang memiliki alis putih. Roh jahat dunia Asura Spirit, mendengar kata-kata itu, Nangong Beidou mulai mengerutkan kening. Dia bahkan lebih terkejut. Dia jelas tidak berharap bahwa monster di depannya memiliki asal-usul yang begitu besar. Lagi pula, legenda dunia roh Asura adalah sesuatu yang semua orang pernah dengar. Saat ini, roh dunia Asura yang hidup telah benar-benar muncul. Selanjutnya, itu adalah roh jahat di atas itu. Bagaimana mungkin orang tidak kaget mendengar ini? Itu memang roh jahat Asura Spirit World. Kalau tidak mungkin itu sekuat ini.
Namun, jangan khawatir, yang paling ditakuti oleh roh jahat adalah jimat penindasan jahat. Saat kamu melawannya, aku akan menggunakan jimat penindasan jahat untuk menanganinya juga. Dengan itu, kamu pasti akan dapat mengatasinya, kata immortal yang memiliki alis putih. Baiklah, mari kita lakukan, kata Nangong Beidou. Wos, wos, wos. Setelah Nangong Beidou mengucapkan kata-kata itu, immortal yang berkabut putih dan yang lainnya mulai melepaskan jimat penindasan jahat. Seperti tali, jimat penindasan jahat bergabung bersama dan mulai memelintir diri mereka sendiri di sekitar roh jahat Asura itu. Adapun roh jahat Asura, itu berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak hanya itu tidak menghindar, juga tidak melawan balik. Seolah-olah mereka menunggu mereka untuk menyerangnya. Seperti ini, jimat penindasan jahat mulai berputar di sekitar tubuh roh jahat Asura. Lapis demi lapis, jimat penindasan jahat menutupinya sepenuhnya. Erten Tabu, Raja Naga Api. Erten Tabu, Raja Naga Air. Pada saat yang sama, Nangong Beidou juga melepaskan serangannya. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau perasaan mendominasi dari serangannya, mereka berdua lebih kuat daripada immortal alis putih dan para spiritualis dunia lainnya. Bilah di salah satu tangannya berubah menjadi naga api. Tombak di tangan satunya berubah menjadi naga air. Kedua naga itu sangat besar, keduanya mampu menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Dalam hal ukuran, tidak ada naga yang lebih rendah dari roh jahat Asura. Selain itu, ada jimat penindasan jahat. Mereka telah sepenuhnya membungkus diri mereka dengan roh jahat Asura. Dengan demikian, naga api dan naga air membuka mulut binatang buas mereka dan merobek Asura Evil Spirit. Satu gigitan, satu lagi gigitan dan satu lagi gigitan. Dengan setiap gigitan, mereka akan menciptakan celah besar di tubuh roh jahat Asura. Sejumlah besar api gas hitam akan digigit habis dari tubuhnya. Dalam situasi seperti ini, naga api dan naga air menjadi lebih ganas dalam gigitan mereka. Mereka memiliki penampilan melahap roh jahat Asura hidup-hidup. Cepat, lihat, monster itu dirawat. Itu ketua klan Lord Clan Chief telah datang. Ini bagus, monster terkutuk itu sebenarnya berani membunuh anggota klan kita dan menghancurkan rumah kita. Itu benar-benar harus dibunuh. Petik 2. Lord Clan Chief, hore. Bunuh monster itu untuk kita. Petik 2. Meskipun orang-orang dari klan Nangong Kekaisaran melarikan diri dalam kekacauan, mereka masih memperhatikan situasi dengan roh jahat Asura. Ketika mereka melihat roh jahat Asura diikat dan digigit oleh dua naga besar, karena mereka melihat tubuh besarnya menjadi sangat rusak, klan Kekaisaran Nangong semua sangat gembira. Wow. Namun, tepat pada saat ini, raungan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara roh jahat Asura. Setelah raungan itu terdengar, naga api yang sangat perkasa dan naga air mengucapkan jeritan yang menyedihkan. Kemudian, kedua naga itu jatuh dari langit dan mendarat ke tanah, menyebabkan badai debu raksasa. Bang! Setelah itu, suara keras lainnya terdengar. Jimat penindasan jahat yang melilit roh jahat Asura sebenarnya hancur berantakan. Setelah itu, naga api dan naga air yang tergeletak di tanah mengeluarkan lebih banyak derit darah yang mengental. Kemudian tubuh mereka meledak, dan mereka berubah menjadi riak energi keras yang menyapu kemana-mana, menghancurkan semua bangunan di jalan mereka. Ketika tubuh mereka meledak, dua api gas hitam gelap yang sangat besar muncul kembali. Mereka melayang ke langit dan menyatu dengan tubuh Asura Evil Spirit. Pada saat ini, tidak hanya tubuh besar Asura Evil Spirit pulih, mata merahnya memiliki niat membunuh yang lebih kuat. Pada saat ini, niat membunuh yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya dilepaskan darinya. Niat membunuh ini benar-benar menutupi seluruh klan Kekaisaran Nangong. Pada saat ini, belum lagi generasi muda klan Nangong Kekaisaran, bahkan orang-orang kuat seperti Immortal yang bermata putih mulai menggigil ketakutan. Pada saat semua orang tercengang, Asura Evil Spirit itu perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan cara yang agak tidak jelas namun sangat gelap dan dingin. Banyak dari masa. Bab 1642 melampaui imajinasi seseorang. Pada saat klan Nangong Kekaisaran menderita kehancuran yang disebabkan oleh roh jahat Asura, Chu Feng dilindungi oleh Bibi Lian dan mengambil keuntungan dari kekacauan untuk melarikan diri. Chu Feng, ambil ini. Bibi Lian mengambil jubah dan dua karung kosmos dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Jubah itu adalah jubah yang sama yang mereka kenakan di lelang hukum surgawi. Itu mampu sepenuhnya menyembunyikan aura seseorang dan mencegah orang lain melihat melalui penampilan dan kultivasi seseorang. Adapun dua saks kosmos, mereka dipenuhi dengan harta yang sangat berharga. Chu Feng tidak menolak hadiah Bibi Lian. Selama masa krisis ini, ia membutuhkan uang untuk bepergian serta harta untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah Chu Feng menerima hadiah Bibi Lian, dia bertanya, Bibi Lian, apakah kamu akan kembali? Aku adalah anggota klan Kekaisaran Nangong. Secara alami, aku harus kembali, kata Bibi Lian. Tapi kamu sudah membawaku keluar. Jika mereka ingin mengetahuinya, mereka tidak harus membiarkan kamu lolos begitu saja, kata Chu Feng cemas. Meskipun Chu Feng telah meninggalkan klan Kekaisaran Nangong dengan penyamaran, klan Kekaisaran Nangong tidak dipenuhi dengan orang bodoh. Jika mereka benar-benar menyelidiki masalah ini, mereka masih akan dapat memperoleh petunjuk dan curiga bahwa Nangong Lian telah membawanya keluar. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak peduli apa, mereka tidak akan melakukan apapun padaku, kata Bibi Lian. Chu Feng, pergilah. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik kamu.
Setelah Bibi Lian selesai mengucapkan kata-kata ini, ia berbalik dan mulai kembali ke klan Kekaisaran Nangong. Jelas, terlepas dari seberapa besar kesalahan yang terjadi pada klan Nangong, dia, sebagai anggota Kekaisaran Nangong, masih sangat khawatir tentang mereka. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya, Bibi Lian, bisakah klan Nangong Nang masih bertahan? Tidak hanya ada ekspresi khawatir di wajahnya, ada juga rasa malu dan bersalah. Itu akan. Terlepas dari seberapa kuat roh jahat yang kamu lepaskan itu, masih tidak akan bisa menghancurkan klan Kekaisaran Nangong kami. Bibi Lian dipenuhi dengan keyakinan ketika dia mengatakan ini. Benarkah? Chu Feng skeptis. Sangat. Ada satu hal tentang klan Kekaisaran Nangong yang tidak dapat dibandingkan dengan 3 klan imperial lainnya. Itu kakak laki-laki aku. Petik 2. Meskipun kakak laki-lakiku tidak peduli dengan masalah klan, dia pasti akan bertindak pada saat krisis hidup dan mati ini, kata Bibi Lian. Siapa kakak laki-lakimu? Tanya Chu Feng. Nangong Longjian, setelah Bibi Lian meninggalkan kata-kata ini, dia melompat maju dan menghilang dari garis pandang Chu Feng. Nangong Longjian sebenarnya adalah kakak Bibi Lian? Chu Feng terkejut mendengar ini. Dia ingin bertanya lebih banyak tentang Nangong Longjian. Namun, Bibi Lian sudah benar-benar menghilang. Setelah melihat bahwa Bibi Lian telah pergi, Chu Feng mengubah penampilannya lagi. Dia telah mengubah dirinya agar tampak seperti pria parubaya yang tampak biasa-biasa saja. Dia tidak segera pergi karena dia khawatir tentang Kekaisaran Nangong juga. Meskipun Chu Feng ingin membunuh orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong yang ingin membunuhnya, dia tidak berharap untuk penghancuran seluruh Kekaisaran Nangong. Lagi pula, ada juga orang-orang baik di klan Kekaisaran Nangong. Misalnya, ada Bibi Lian, Nangong Ya, Nangong Baihe dan Nangong Moli. Chu Feng dengan tegas percaya bahwa orang-orang baik di Kekaisaran Nangong Kekaisaran jelas tidak terbatas hanya pada mereka. Pasti ada lebih banyak orang baik. Adapun orang-orang itu, mereka tidak memiliki niat jahat terhadap Chu Feng. Jika mereka dibunuh oleh roh jahat Asura, mereka akan tidak bersalah. Chu Feng tidak ingin menyebabkan kematian orang tak berdosa. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia telah melepaskan roh jahat Asura dari dalam tubuhnya, dia tidak bisa mengendalikannya. Setidaknya, saat ini dia tidak dapat mengendalikan roh jahat Asura. Jika mungkin, Chu Feng benar-benar berharap bahwa orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong akan dapat menghentikan roh jahat Asura. Setelah semua, jika bahkan klan Kekaisaran Nangong tidak bisa menghentikan Asura Evil Spirit itu, maka kemungkinan besar bukan hanya klan Kekaisaran Nangong yang akan menderita musibah. Seluruh tanah suci bela diri akan berakhir menderita malapetaka. Dengan sifat membunuh roh Asura Evil itu pasti tidak akan berhenti pada ini, dan akan membunuh lebih banyak orang. Meskipun Chu Feng tidak dapat melakukan apapun, dia tidak ingin pergi seperti ini. Alasan untuk itu adalah karena dia akan dibiarkan merasa gelisah jika dia pergi seperti ini. Dia harus menunggu berita klan Nangong Kekaisaran mengalahkan roh jahat Asura. Ini adalah berita yang ingin didengar Chu Feng. Pada saat ini, di dalam Kekaisaran Nangong Kekaisaran, api gas Asura Evil Spirit itu meluap seperti biasa. Klan Kekaisaran Nangong yang berharga ini telah menjadi surga kehancuran. Immortal Alis Putih dan yang lainnya sudah melarikan diri. Ketika bahkan jimat penindasan jahat tidak dapat mengurus roh jahat Asura, mereka tidak lagi memiliki cara untuk merawatnya. Pada saat ini, hanya ada satu orang yang menghentikan roh jahat Asura. Adapun orang ini, dia adalah kepala klan Nangong, Nangong Beidou. Pada saat ini, karakter kekaisaran yang mempesona bersinar di dahi Nangong Beidou, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Meskipun dia tampak sangat mengesankan, dia sebenarnya terengah-engah. Dia sudah melepaskan semua kemampuannya yang paling kuat. Namun, dia masih tidak bisa menghentikan Asura Evil Spirit. Roh jahat Asura telah meratakan 1/5 dari semua tanah Nangong Imperial Clan mereka. Adapun orang-orang yang telah meninggal di tangan Asura Evil Spirit, mereka terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan ada Kaisar Martial, total 3, yang telah meninggal di tangannya. Adapun Half Martial Emperors, jumlah kematian mereka berjumlah lebih dari 1000. Adapun mereka yang di bawah Kaisar setengah bela diri, jumlah korban tidak mampu diperkirakan. Ini membuat Nangong Beidou merasa sangat tidak berdaya dan khawatir. Dia merasa bahwa dia adalah orang berdosa, seorang pendosa yang akan segera menghancurkan fondasi klan Kekaisaran Nangong yang telah berlanjut selama beberapa puluh ribu tahun. Wow. Tepat pada saat ini, raungan terdengar dari luar kota. Ketika raungan itu terdengar, seluruh klan Kekaisaran Nangong mulai bergetar. Itu bukan raungan binatang normal. Sebaliknya, itu adalah auman naga. Naga mengaum benar-benar berbeda dari naga mengaum dari sebelumnya. Jika semua auman naga mampu diintimidasi, maka auman ini adalah yang paling menakutkan. Wow. Raungan naga terdengar sekali lagi. Setelah itu, naga emas yang mempesona melonjak keluar dari gunung yang jauh. Itu benar-benar menerobos formasi roh Kekaisaran Nangong Kekaisaran dan menyerbu ke kota besar menuju arah Nangong Beidou. Setiap orang yang melihat naga emas ini sangat gembira. Bahkan Nangong Beidou mengungkapkan ekspresi lega. Naga emas itu bukan naga emas biasa. Itu sangat jelas dan hidup. Seolah naga emas itu adalah naga yang sebenarnya. Tidak hanya terlihat seperti naga yang sebenarnya, auranya juga menyerupai naga yang sebenarnya. Itu sangat kuat. Auranya telah melampaui kepala klan Grand Klan Nangong, Nangong Beidou. Wow. Ketika naga itu muncul, roh jahat Asura juga mengeluarkan raungan.
Setelah itu, dari tengkorak besar yang mencapai awan, itu berubah menjadi api gas hitam gelap lagi. Saat api gas hitam melayang, mereka langsung membentuk naga hitam besar. Naga hitam bertabrakan dengan naga emas. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam sekejap, ruang mulai terkoyak. Langit dan bumi terbalik. Pertempuran antara keduanya sangat menakutkan. Bahkan Nangong Beidou dengan cepat melarikan diri dari jangkauan pertempuran mereka. Setelah menjauhkan diri, Nangong Beidou tiba di lokasi yang belum dihancurkan. Dan mulai menggunakan kekuatannya untuk menghentikan riak energi yang dihasilkan dari pertempuran mereka untuk mencegah kematian bahkan lebih banyak orang dari klan Kekaisaran Nangong. Pertempuran antara keduanya berlangsung selama 1 jam penuh. Setelah 1 jam berlalu, kedua cakar naga dari naga hitam besar itu dengan kejam menembus ke tubuh naga emas seperti sepasang pedang tajam. Setelah itu, ia membuka mulutnya yang ganas dan menggigit kepala naga emas. Naga emas mulai menjerit dan berjuang tanpa henti. Namun, itu hanya tidak dapat melepaskan diri dari naga hitam. Naga hitam menjadi lebih dan lebih ganas, dan benar-benar mulai merobek tubuh naga emas. Setiap kali sepotong tubuh naga emas terkoyak, itu akan berubah menjadi aliran api gas emas yang melayang ke langit. Akhirnya, naga emas tidak bisa menahan lagi. Setelah jeritan sengsara terakhir, itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Melihat adegan ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong semua memiliki kulit pucat dan ekspresi sedih. Kekuatan roh jahat Asura sudah melampaui imajinasi mereka. Chapter 1643. Tepat setelah naga emas itu jatuh ke tanah, total 3 lelaki tua tiba-tiba muncul entah dari mana. Ketiga lelaki tua ini semuanya memiliki rambut putih salju. Rambut mereka lebih panjang daripada tubuh mereka. Ketika mereka berdiri di udara, rambut mereka menjulur ke bawah pergelangan kaki mereka. Ketiga lelaki tua ini tampaknya sudah lama hidup, bukan hanya beberapa ribu tahun. Kemungkinan, mereka telah hidup selama beberapa puluh ribu tahun. Alasan untuk itu adalah karena meskipun rambut mereka sangat halus, tubuh mereka sangat tua, sangat kurus dan lemah. Seolah-olah mereka bertiga bisa tertiup angin sepoi-sepoi. Namun, mereka bertiga memancarkan aura yang sangat kuat yang mengguncang bahkan ruang di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang lebih kuat daripada Nangong Beidou. Terbukti, mereka bertiga lebih kuat dari Nangong Beidou. Mereka adalah 3 peringkat 4 kaisar bela diri. Itu adalah tetua yang maha tinggi. Para tetua yang maha tinggi telah datang. Klan Kekaisaran Nangong kita akan diselamatkan. Petik 2. Apakah mereka tetua yang maha tinggi? Mereka sebenarnya masih hidup. Sesepuh Utmost Exalted sebenarnya masih hidup. Ini benar-benar hebat. Petik 2. Setelah melihat ketiga pria tua ini, orang-orang dari Kekaisaran Nangong meledak gempar sekali lagi. Namun, ketika mereka menjadi bersemangat dan gembira, mereka juga mulai berlutut di tanah dan dengan hormat membungkuk kepada 3 pria tua di langit. Bahkan, ketika membungkuk kepada ketiga lelaki tua itu, banyak dari orang-orang dari Kekaisaran Nangong sangat emosional sehingga mereka benar-benar mulai menangis. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Bagaimanapun, asal-usul ketiga lelaki tua ini benar-benar luar biasa agung. Mereka adalah tetua yang terhormat dari klan Nangong Imperial Clan. Meskipun mereka bertiga lahir di era yang berbeda, ketiganya memiliki senioritas yang jauh lebih tinggi daripada Nangong Beidou. Dapat dikatakan bahwa mereka bertiga adalah orang-orang di klan Kekaisaran Nangong yang memiliki otoritas terbesar. Mereka adalah penguasa sejati klan Kekaisaran Nangong. Namun, mereka bertiga telah mengikuti pelatihan tertutup selama lebih dari 500 tahun sekarang. Dalam periode lebih dari 500 tahun ini, mereka bertiga bahkan belum pernah menampakkan diri. Ini adalah alasan mengapa ada banyak orang dari klan Kekaisaran Nangong yang belum pernah bertemu mereka sejak kelahiran mereka. Bahkan, ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka bertiga mungkin sudah mati. Bagaimanapun, meskipun Kaisar Bela Diri mampu hidup untuk waktu yang sangat lama, sangat sulit bagi mereka untuk hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Dengan demikian, di Tanah Suci Bela Diri, 10.000 tahun menandakan sebuah siklus untuk berakhirnya suatu era dan dimulainya era baru. Setelah 10.000 tahun, tidak peduli seberapa kuat orang itu, mereka masih akan mati. Mengganti mereka adalah orang-orang dari era baru. Adapun 3 orang tua ini, mereka semua telah melampaui harapan hidup Kaisar Marsial sejak lama. Jika mereka tidak mengandalkan obat-obatan ajaib untuk melanjutkan hidup mereka, mereka mungkin sudah mati. Bahkan, ada banyak ahli dari generasi yang lebih tua yang akhirnya meninggal karena usia tua dalam pelatihan tertutup. Belum lagi yang lain, klan Imperial Nangong mereka juga memiliki banyak ahli seperti itu. Namun, terbukti hari ini bahwa 3 tetua yang maha tinggi masih hidup. Selain itu, tidak hanya mereka masih hidup, mereka juga masih memiliki kekuatan pertempuran yang melimpah. Ini bisa dilihat dari naga emas yang mereka buat bersama-sama. Aku memberi hormat kepada 3 sesepuh Utmost Exalted. Setelah 3 tetua yang terhormat muncul, Nangong Beidou segera terbang ke mereka dan membungkuk untuk membungkuk kepada mereka dengan hormat. Beidou, tepatnya apa yang terjadi di sini? Mengapa roh jahat yang begitu ganas tiba-tiba muncul di klan Kekaisaran Nangong kita? Salah satu dari 3 tetua maha tinggi Utmost bertanya. Melaporkan kepada tetua yang maha tinggi, ini adalah cerita yang sangat panjang. Beidou juga merasa sangat tidak berdaya tentang ini. Nangong Beidou tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya kepada mereka. Di mana Nangong Longjian? Apakah dia tidak ada di klan? Tetua maha tinggi Utmost lainnya bertanya.
Lil saudara Longjian, dia. Nangong Beidou menghela nafas, dia ada di klan. Namun, kamu semua juga tahu sifatnya. Yang dia pedulikan hanyalah budidaya bela diri. Dia sama sekali tidak menempatkan keamanan klan kita di dalam hatinya. Dia tidak peduli dengan kehidupan kita, kata Nangon Beidou sambil menghela nafas tak berdaya. Sudah total 500 tahun sekarang. Namun, Nangong Longjian masih tidak masuk akal. Kita benar-benar harus menceramahinya dengan benar, tetua yang terhormat Utmos terakhir berkata dengan ekspresi marah. Cukup dengan kata-kata yang berlebihan. Serang bersama, jaga roh jahat itu terlebih dahulu. Petik 2. 3 tetua terhormat agung sekali lagi menyerang. Karakter imperial yang keemasan dan mempesona muncul di dahi mereka. Mereka menggenggam kedua telapak tangan mereka dan mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, cahaya yang mereka pancarkan mulai menyatu satu sama lain di langit, membentuk naga emas lain yang hidup dan seperti manusia. Naga emas segera menyerbu ke arah roh jahat Asura untuk menyerangnya. Yang paling penting, naga emas ini bahkan lebih kuat dari naga emas terakhir. Itu pasti keterampilan bela diri surga kekaisaran Nangong Imperial Clan kami, tabu surga, transformasi naga emas kan? Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Heaven Tabu Martial Skill. Kekuatannya terlalu menakutkan. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah aku akan dapat berhasil mempelajarinya dalam hidup aku. Petik 2. Berhentilah melamun. Tabu surga ini, transformasi naga emas adalah sesuatu yang bahkan Lord Clan Chief tidak dapat pelajari. Bahkan untuk ketiga tetua tertinggi Utmos, mereka harus bertindak bersama untuk menggunakannya. Namun kamu berpikir bahwa kamu dapat mempelajarinya? Kamu harus berhenti dengan delusi kamu. Tidak ada harapan bagi kamu untuk mempelajarinya dalam hidup kamu. Petik 2. Ketika naga emas muncul di langit, beberapa orang dari klan Nangong Kekaisaran tahu teknik apa itu. Itu bukan pembentukan roh. Sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri surga tabu yang legendaris. Meskipun Heaven Tabu Martial Skill mirip dengan legenda, Nangong Imperial Clan, yang telah ada begitu lama, memang memiliki Heaven Tabu Martial Skill. Adapun skill martial surga tabu ini, itu adalah tabu surga, transformasi naga emas. Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan Heaven Tabu, Golden Dragon Transformation. Namun, hanya mereka yang memiliki Imperial Bloodlines yang mampu mempelajarinya. Itu adalah harta perlindungan klan Nangong Imperial Clan. Namun, bahkan dengan kasus ini, ada sangat sedikit orang dalam sejarah klan Kekaisaran Nangong yang benar-benar berhasil mempelajari Heaven Tabu, transformasi naga emas. Bagi banyak klan Kekaisaran Nangong, mereka hanya mendengar tentang kekuatan ilahi tabu surga ini, transformasi naga emas dari catatan teks. Dan sekarang, mereka akhirnya bisa melihatnya sendiri. Secara alami, mereka akan sangat bersemangat dan emosional. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan terkuat yang dimiliki klan Nangong. Tapi, akankah tabu surga, transformasi naga emas dapat menang melawan monster itu? Namun, meskipun tabu surga, transformasi naga emas memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Masih ada orang yang mempertanyakannya. Wow. Ternyata pertanyaan mereka tepat sasaran. Alasan untuk itu adalah karena tabu surga, transformasi naga emas sekali lagi digigit dengan kejam oleh naga hitam yang diubah dari roh jahat Asura. Terlebih lagi, kali ini, itu bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Naga hitam benar-benar telah merobek naga emas menjadi potongan-potongan tepat di tengah-tengah langit. Puh. Pada saat naga emas terkoyak-koyak, ketiga tetua maha tinggi Utmos semua muntah seteguk darah. Kemudian, mereka melangkah mundur beberapa langkah di udara. Jika bukan karena Nangong Beidou segera mendukung mereka dengan kekuatan bela dirinya, mereka mungkin akan jatuh dari langit. Pada saat ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong ketakutan. Bahkan dengan tiga tetua maha tinggi Utmos keluar dan menggunakan keterampilan bela diri klan Nangong Imperial Clan mereka, Heaven Tabu, transformasi Golden Dragon. Mereka masih tidak mampu mengalahkan Asura Evil Spirit ini. Dengan semua ini, siapa yang bisa menghentikannya? Mungkinkah klan Kekaisaran Nangong akan benar-benar binasa hari ini? Pada saat ini, salah satu tetua yang terhebat Utmos berteriak keras, Nangong Longjian, berapa lama lagi kamu akan menonton dengan tangan terlipat? Apakah kamu benar-benar akan menonton sebagai klan Imperial Nangong kami hancur? Petik 2. Suaranya bergema di langit dan menggema melalui area lebih dari 10.000 mil. Boom. Tepat pada saat ini, ledakan tiba-tiba terdengar. Pedang emas besar tiba-tiba jatuh dari langit. Pedang itu ditujukan pada roh jahat Asura itu. Ketika pedang emas besar itu muncul, kekuatan yang tak tertandingi akan turun dari langit dan menutupi semua orang. Seolah-olah aura itu adalah eksistensi terkuat di seluruh langit dan bumi. Chapter 1644. Pedang besar itu sangat besar. Dari segi ukuran, itu sama sekali tidak lebih kecil dari roh jahat Asura. Itu mampu menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Panjangnya terus-menerus untuk beberapa mil, dan meninggalkan bayangan besar di tanah. Lebih jauh lagi, pedang emas ini memancarkan jumlah kaisar yang sangat kuat. Tidak hanya ada naga raksasa yang diukir di pedang itu juga menghasilkan raungan naga ketika digunakan untuk menyerang. Orang bisa samar-samar melihat bayangan naga raksasa bergerak di sekitar pedang naga emas yang sangat besar. Selain itu, bayangan naga raksasa ini bahkan lebih besar dari naga emas sebelumnya. Bahkan, itu bahkan lebih besar dari roh jahat Asura. Wos! Tiba-tiba, pedang naga emas besar tiba-tiba melesat.
itu berubah menjadi kabur emas dan kembali ke bawah. Itu benar-benar berhasil secara langsung meretas naga hitam yang dibentuk oleh Asura Evil Spirit menjadi dua. Wos, wos, wos. Setelah itu, pedang naga emas raksasa mengeluarkan banyak tebasan berturut-turut. Itu mengiris naga hitam yang dibentuk oleh roh jahat Asura menjadi beberapa bagian, mengubahnya menjadi banyak api gas hitam gelap yang mulai melarikan diri ke kejauhan. Api gas hitam gelap pertama kali menembus penghalang pembentukan roh kota. Kemudian, mereka memasuki gunung. Setelah itu, ledakan keras terdengar. Jelaslah bahwa mereka telah menyerang melalui penghalang pembentukan roh di luar gunung. Roh jahat Asura benar-benar dikalahkan. Bukan hanya itu dikalahkan, itu bahkan melarikan diri. Melihat adegan ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong semua tertegun. Pada saat ini, mereka bingung apa yang terjadi. Mereka benar-benar terkejut. Awalnya, mereka semua mengira akan menghadapi bencana hari ini. Namun, pada saat mereka hampir menyerah, sebuah pedang naga emas yang sangat besar muncul entah dari mana. Dengan kekuatan absolut, itu telah mengalahkan roh jahat Asura yang tak terkalahkan. Ini Tuan Longjian, itu persenjataan Kekaisaran Tuan Longjian, pedang naga emas surgawi. Pastilah Tuan Longjian yang datang untuk menyelamatkan kita. Itu benar, itu pasti Lord Longjian. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan monster itu. Petik 2. Tiba-tiba, beberapa orang mulai berteriak ketakutan. Setelah itu, teriakan alarm mulai muncul dari klan Nangong Kekaisaran berulang kali. Mereka semua berhasil bereaksi. Dalam klan Kekaisaran Nangong, individu yang terkuat bukanlah kepala klan, juga bukan tiga tetua yang maha tinggi utmos. Sebaliknya, itu adalah Nangong Longjian. Pada saat ini, meskipun Kekaisaran Nangong Kekaisaran telah menderita kehancuran ke kota mereka dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, sorak-sorai yang bersemangat mulai terdengar dari kota. Kerumunan sangat gembira dan dipenuhi dengan kegembiraan. Alasan mengapa mereka dalam kegembiraan adalah karena mereka merasa bahwa mereka telah memperoleh kesempatan hidup baru. Sebelum monster yang menakutkan itu, mereka berhasil bertahan. Namun, tepat pada saat ketika klan Nangong Kekaisaran bersorak, pedang naga langit emas yang besar tiba-tiba bersinar dengan cahaya, lalu menghilang. Jauh di pegunungan, jauh dari kota besar klan Kekaisaran Nangong, persenjataan Kekaisaran, pedang naga emas surgawi, muncul kembali. Hanya, ketika itu muncul kembali, bukan lagi pedang besar yang bisa menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Sebaliknya, itu telah berubah menjadi pedang emas sepanjang 9 kaki. Pedang emas ini terbang ke hutan yang dalam dan tiba di tempat dengan pemandangan yang sangat indah. Ada puncak gunung dan air terjun di tempat ini. Sebelum air terjun berdiri seorang pria. Pedang emas itu tiba dengan kuat di tangan pria itu. Pria itu memiliki rambut hitam. Rambutnya mencapai pinggangnya, dan hitam seperti tinta. Ketika rambutnya berkibar tertiup angin, dia mengeluarkan udara yang sangat luar biasa. Pria ini memiliki penampilan yang sangat tampan. Sementara usianya yang sebenarnya tidak diketahui, penampilannya saat ini adalah seorang pria paruh baya dengan karisma yang luar biasa. Meskipun pria ini memiliki penampilan yang luar biasa dan mengeluarkan udara yang sangat mengesankan, tidak ada jejak emosi di matanya. Seolah-olah dia adalah orang tanpa emosi yang tidak terpengaruh oleh apapun di dunia ini. Wos, 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 wos. Pada saat ketika persenjataan Kekaisaran memasuki tangannya, 4 sosok mendarat berturut-turut. Keempat orang ini adalah 3 tetua tertinggi klan Nangong Kekaisaran dan klan Nangong Nangong Beidou. Setelah Nangong Beidou mendarat, dia langsung menunjuk Nangong Longjian dan mulai memarahinya. Nangong Longjian, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menceramahimu. Bagaimana kamu bisa bertindak sedemikian rupa ketika kamu membawa nama klan Nangong kami? Petik 2. Kamu jelas bisa menghentikan roh jahat Asura itu sejak lama. Namun, mengapa kamu tidak bertindak lebih cepat? Mengapa kamu hanya bertindak ketika klan Nangong Kekaisaran kami menderita banyak korban? Mengapa kamu hanya bertindak setelah 3 tetua mahkota tertinggi terluka? Petik 2. Untungnya, 3 tetua maha tinggi Utmos memiliki kekuatan yang kuat. Lain, jika sesuatu terjadi pada mereka, kamu tidak akan dapat memikul tanggung jawab. Petik 2. Apakah kamu menyalahkan aku? Saat itu, ayah Kekaisaran menyerahkan status kepala klan kepada kamu, sehingga kamu dapat melindungi klan Kekaisaran Nangong kami. Petik 2. Namun sekarang, bukan saja kamu telah gagal melindungi klan Kekaisaran Nangong kami, kamu juga telah menyalahkanku untuk itu. Nangong Longjian melirik sisi dingin pada Nangong Beidou. Baik tatapan maupun ekspresinya sangat dingin. Kamu hanya memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Sebagai anggota klan Kekaisaran Nangong, tidakkah kamu juga memiliki kewajiban untuk melindungi Kekaisaran Nangong kami? Apakah kamu menyiratkan bahwa kamu dapat menonton dengan tangan terlipat? Nangong Beidou membantah. Aku mengikuti pelatihan tertutup. Jika bukan karena kebisingan mengganggu pelatihan aku kemungkinan tidak akan terbangun. Petik 2. Lebih jauh, penghalang di sekitar gunung tidak rusak. Itu berarti roh jahat Asura muncul dari dalam klan Kekaisaran Nangong kami. Petik 2. Hanya kamu yang tahu persis apa yang telah kamu lakukan. Jadi, dalam hal tanggung jawab untuk roh jahat Asura itu, semuanya ada di tanganmu. Petik 2. Nada bicara Nangong Longjian sangat tenang. Dia tampaknya tidak berdebat dengan Nangong Beidou. Namun, nadanya juga tidak seperti seseorang yang berbicara dengan kakak laki-laki seseorang. Alih-alih nadanya tampaknya adalah nada dari orang yang bertukar pikiran dengan orang asing.
Sikap dari Nangong Longjian ini membuat Nangong Beidou merasa lebih marah. Sangat baik, bahkan jika ini adalah tanggung jawab aku, mengapa kamu melepaskan roh jahat itu ketika kamu jelas bisa membunuhnya? Apakah kamu tidak takut bahwa itu akan kembali untuk membalas terhadap klan kekaisaran Nangong kami? Apakah kamu tidak takut bahwa itu hanya akan membunuh generasi muda klan kekaisaran Nangong kita di domain Tuan? Belas kasih dan keringanan hukumanmu telah meninggalkan bahaya tersembunyi untuk klan kekaisaran Nangongmu, lanjut Nangong Beidou. Kamu bukan aku, bagaimana kamu tahu bahwa aku bisa membunuhnya? Nangong Longjian balik bertanya. Kamu. Cukup, Beidou berhenti bicara. Jika itu bukan untuk Longjian, kita semua tidak akan bisa lepas dari bencana hari ini. Tepat pada saat ini, salah satu dari 3 tetua maha besar Utmos berbicara. Betul, Longjian, sudah 500 tahun sejak kita terakhir bertemu. Kultivasi kamu telah meningkat lagi. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi kaisar bela diri peringkat 5. Kamu telah melampaui kami 3 orang tua. Sudah lama sekali sejak seorang jenius sepertimu terakhir muncul di klan kekaisaran Nangong kami. Petik 2. Longjian. Apakah klan kekaisaran Nangong kita akan dapat melampaui 3 istana di masa depan? Semua akan tergantung pada kamu. 2 tetua maha tinggi Utmos lainnya juga berbicara dengan senyum berseri-seri. Melihat ini, kulit Nangong Beidou berubah menjadi hijau. Sebelumnya, 3 tetua yang maha tinggi telah berbicara tentang menceramahi Nangong Longjian. Namun, setelah mereka melihat Nangong Longjian, mereka sebenarnya memiliki 180 derajat perubahan sikap. Ini membuat Nangong Beidou sangat terdiam. 3 tetua, aku mengikuti pelatihan tertutup. Kali ini, aku dipaksa untuk keluar dari pelatihan tertutup aku, dan telah melukai vitalitas aku. Aku harus segera kembali ke pelatihan tertutup, kata Nangong Longjian dingin. Bahkan ketika menghadapi ketiga tetua maha tinggi, dia masih memiliki wajah tanpa ekspresi, seolah-olah dia sedang menghadapi beberapa orang asing. Bagus, 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 lebih penting untuk berlatih dengan sepenuh hati. 3 tetua yang maha tinggi mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Nangong Longjian tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung berbalik dan memasuki air terjun. Beidou, bagaimana tepatnya roh jahat itu berada di sini? Setelah Nangong Longjian pergi, ketiga tetua yang terhormat tiba-tiba membuang senyum mereka dan mulai menanyai Nangong Beidou dengan ekspresi serius. 3 tetua yang terhormat, masalah ini adalah cerita yang sangat panjang. Mari kita kembali ke kota dulu. Aku perlahan bisa menceritakan semua yang terjadi sesudahnya. Nangong Beidou memasang ekspresi sangat kecil saat dia mengucapkan kata-kata itu. Baiklah, ini bukan tempat yang cocok untuk berbicara. Kami mungkin mengganggu pelatihan Longjian. Ayo pergi, ceritakan apa yang terjadi setelah kami kembali ke kota. 3 tetua yang maha tinggi mulai terbang menuju kota. Pada saat ini, Nangong Beidou memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Tidak peduli apa, dia masih kepala klan. Namun, sikap yang dimiliki oleh ketiga tetua tertinggi ini terhadapnya dan Nangong Longjian terlalu berbeda. Namun, meskipun dia merasa sangat tidak senang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia melirik ke tempat Nangong Longjian menjalani pelatihan tertutup dan kemudian berbalik untuk pergi. Tepat setelah Nangong Beidou pergi, Nangong Longjian, yang baru saja memasuki air terjun, menjadi pucat pasi dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, lututnya menjadi lemah, dan dia setengah berlutut di tanah. Bab 1645 Siling The News. Longjian, apa yang terjadi padamu? Setelah Nangong Longjian mengungkapkan luka-lukanya, seorang wanita segera berjalan keluar dari kedalaman gua di dalam air terjun. Wanita ini sangat cantik. Dia sebenarnya adalah ibu Bai Ruochen, Bai Suyan. Meskipun Bai Suyan sudah menjadi seorang ibu, dia masih mengenakan pakaian warna-warni yang sangat terbuka. Namun, pada saat ini, ketika di samping Nangong Longjian, dia mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan tanpa hiasan. Tidak hanya itu, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat khawatir ketika dia melihat Nangong Longjian terluka. Aku tidak tahu dari mana Asura Evil Spirit itu berasal. Meskipun itu jelas peringkat 1 kaisar marsial, itu mampu melawan aku. Jika bukan karena fakta bahwa aku memiliki persenjataan kekaisaran, aku kemungkinan tidak akan mampu mengalahkannya. Petik 2. Meskipun aku mengalahkannya, kekuatanku sudah terlalu banyak. Tubuh aku tidak dapat menanggungnya, kata Nangong Longjian. Suaranya telah berubah. Itu telah berubah menjadi suara yang sangat lemah. Ternyata Nangong Longjian benar-benar menguatkan dirinya dan bertindak keras di depan Nangong Beidou dan yang lainnya. Roh jahat Asura, kamu mengatakan bahwa hal yang menyebabkan kekacauan dan kehancuran di kota adalah roh jahat dari dunia roh Asura? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Bai Suyan berubah. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Melihat perubahan ekspresi Bai Suyan, Nangong Longjian bertanya, ada apa? Roh dunia Asura adalah legenda. Sudah lama sekali sejak ada spiritualis dunia Asura yang muncul di tanah suci martialisme. Petik 2. Tanpa alasan, mengapa roh jahat Asura tiba-tiba muncul? Tanya Bai Suyan. Hilangnya energi batas menandakan kelahiran penguasa era. Saat ini, kita hidup di masa sulit. Di masa-masa sulit, pahlawan akan muncul dalam jumlah besar. Petik 2. Sudah ada banyak orang jenius dengan talenta luar biasa yang muncul di era ini. Putri kecil kerajaan peri itu adalah salah satunya. Tidak aneh jika spiritualis dunia Asura muncul sekarang, kata Nangong Longjian. Memang, itu tidak aneh. Aku hanya terkejut karena aku tahu tentang spiritualis dunia Asura, kata Bai Suyan.
Kamu tahu tentang spiritualis dunia Asura? Siapa orang itu? Kekuatan apa yang dimiliki orang itu? Mendengar kata-kata itu, mata Nangong Longjian bersinar dengan rasa ingin tahu. Memang, aku tahu tentang spiritualis dunia Asura. Ketika Rou Chen dan aku berada di domain Qianwood mencari Imperial Dragon Tree Roots, kami menjadi kenalan dengan spiritualis dunia Asura itu. Petik 2. Dia adalah murid Gunung Qianwood. Umurnya hampir sama dengan Ruo Chen dan dia memiliki bakat yang sangat tinggi untuk budidaya bela diri. Petik 2. Namun, aku tidak berpikir bahwa itu harusnya dia. Lagi pula, terlepas dari seberapa berbakatnya dia, tidak mungkin baginya untuk tumbuh ke tingkat di mana dia akan bisa melepaskan roh jahat Asura tingkat kaisar marsial dalam waktu yang singkat. Bai Suyan menggeleng kepalanya. Orang yang dia pikirkan secara alami Chu Feng. Namun, dia langsung menolak hipotesisnya sendiri. Setelah semua, ketika mereka berpisah dari Chu Feng saat itu, Chu Feng masih hanya raja bela diri. Selain itu, belum lama sejak mereka berpisah satu sama lain. Dengan demikian, Bai Suyan yakin bahwa Chu Feng tidak akan bisa mendapatkan roh dunia tingkat kaisar marsial dalam waktu yang singkat, apalagi melepaskannya. Aku tidak peduli siapa tepatnya yang menyebabkan kekacauan ini. Yang paling aku pedulikan saat ini adalah Ruo Chen, kata Nangong Longjian. Ruo Chen baik-baik saja. Ayo, mari kita pergi melihatnya, kata Bai Suyan. Baiklah, Nangong Longjian mengangguk. Meskipun dia sangat tanpa emosi terhadap kerabatnya sendiri, ada kesukaan dalam tindakan dan nadanya ketika dia bersama Bai Suyan. Keduanya melanjutkan lebih dalam ke gua gunung. Setelah mereka melewati formasi penyembunyian, formasi roh lain muncul di hadapan mereka. Ada sebuah kolam di pusat pembentukan roh ini. Air keemasan memenuhi kolam. Permukaan air mendidih. Akar pohon emas ditempatkan di dalam air. Akar-akar pohon itu berkilau dengan kilau keemasan. Akar pohon itu mengandung kekuatan khusus dan memancarkan sensasi kebal. Ada seorang wanita muda yang cantik di kolam. Wanita ini benar-benar telanjang saat dia duduk di dalam kolam, dan hanya kepalanya yang berada di atas air. Wanita ini benar-benar cantik. Wajah mungilnya hanyalah kecantikan standar sedingin es. Adapun wanita ini, dia tidak lain adalah wanita yang telah mengalami krisis demi krisis dengan Chu Feng di Gunung Qianwood, Bai Ruo Chen. Pada saat ini, Bai Ruo Chen sedang tidur. Namun, penampilannya sepertinya bukan seseorang yang baru saja tertidur. Sepertinya, dia sudah tidur lama sekali. Meskipun dia sudah tidur untuk waktu yang sangat lama, dia bersinar dengan cahaya. Udara yang dia berikan jauh lebih kuat daripada saat dia bangun. Selanjutnya, sementara Bai Ruo Chen tidak mengenakan apa-apa, tubuhnya dililit oleh akar pohon emas. Gelombang demi gelombang kekuatan memasuki tubuhnya, membersihkan darahnya, meridiannya, dantiannya, dan jiwanya. Berapa lama lagi sampai Ruo Chen bangun? Tanya Nangong Longjian. Aku tidak tahu, Bai Suyan menggelengkan kepalanya. Semoga semuanya masih tepat waktu. Batuk, batuk, batuk. Tepat pada saat ini, Nangong Longjian mulai batuk hebat. Melihat itu, Bai Suyan segera melangkah maju dan meminjamkan lengan untuk mendukungnya. Namun, tiba-tiba, ekspresi Bai Suyan menjadi sangat buruk. Ada sejumlah besar darah hitam di lengannya. Darah ini telah batuk oleh Nangong Longjian. Longjian, lukamu semakin serius lagi? Bai Suyan merasa sangat sedih. Itu tidak masalah. Lagi pula, cepat atau lambat, aku akan mati. Nangong Longjian tersenyum ringan. Seolah-olah dia sudah melihat hidup dan mati. Hanya, masih ada sedikit keengganan di matanya. Alasan untuk itu adalah karena ada orang-orang yang dia masih rindukan. Bukan hanya Bai Suyan, ada juga Bai Ruo Chen. Roh jahat Asura telah melarikan diri. Itu lolos tanpa jejak sama sekali. Alasan untuk itu adalah karena tidak ada berita tentang roh jahat Asura dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah setelah melarikan diri dari klan Kekaisaran Nangong. Adapun klan Kekaisaran Nangong, mereka juga memblokir berita tentang munculnya roh jahat Asura dan kehancuran yang disebabkan oleh penyebaran. Bagaimanapun, ini bukan berita baik. Jika berita ini menyebar, itu hanya akan menyebabkan mereka diejek oleh orang lain. Namun, Kekaisaran Nangong Imperial tidak berencana untuk membiarkan Chu Feng melarikan diri. Setelah pertimbangan cermat, mereka merasa bahwa Chu Feng masih hidup. Meskipun mereka sudah mengalami betapa menakutkannya Asura Evil Spirit itu, dan sudah tahu bahwa Chu Feng jelas bukan orang biasa dan tidak bisa diperlakukan sebagai anggota generasi muda. Ini hanya membuat mereka lebih bertekad bahwa mereka harus menghilangkan Chu Feng. Chu Feng telah menunggu di luar wilayah Nangong Imperial Clan sepanjang waktu. Dia sedang menunggu berita. Namun, setelah beberapa hari berlalu, dia tidak berhasil mendapatkan berita apapun. Klan Kekaisaran Nangong sangat sunyi, seolah-olah tidak ada yang terjadi pada klan Kekaisaran Nangong. Hanya ketika beberapa kelompok orang dari klan Nangong Kekaisaran meninggalkan kota mereka dan mulai memposting poster yang dicari di kota-kota terdekat bahwa Chu Feng menyadari bahwa Kekaisaran Nangong Kekaisaran belum dihancurkan. Sebaliknya, mereka sangat kaya. Selain itu, mereka tidak akan memiliki waktu luang untuk mengeluarkan poster yang diinginkan. Adapun orang di poster buronan mereka, itu sebenarnya dia. Chu Feng ini, mungkinkah dia adalah Feng Feng yang mengalahkan klan Kekaisaran Beitang dengan teknik roh dunianya di Pulau Abadi? Petik 2. Bagaimana mungkin, bukankah Chu Feng memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Kekaisaran Nangong? Aku mendengar bahwa beberapa hari yang lalu ada orang-orang yang melihat Chu Feng muncul dari formasi teleportasi dengan Tuan Muda dan Kanguru Kekaisaran Nangong.
Selanjutnya, ia memasuki Kekaisaran Nangong Kekaisaran bersama mereka. Dalam perjalanan ke sana, mereka bahkan mengobrol dan tertawa. Seolah-olah dia pergi ke sana untuk menjadi tamu. Petik 2. Bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi penjahat buronan klan Kekaisaran Nangong? Mungkinkah dia telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki di Kekaisaran Nangong? Petik 2. Sementara hal-hal lain di Tanah Suci martialisme tidak menyebar dengan cepat, berita menyebar dengan sangat cepat. Apa yang telah berhasil dicapai Chu Feng di masa lalu telah diketahui oleh banyak orang. Ketika poster yang dicari diposting, tanpa Chu Feng sendiri terkejut, orang-orang yang mengenalnya semua terkejut.